Sari, mudah-mudahan sehat ya Ustazah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melunakkan hati kita, meringankan langkah kita untuk menghadiri kajian pada siang hari ini. Tak lupa salam dan sholawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir ya. Kajian kita pada siang hari ini yaitu mengenai hikmah pergantian pemimpin masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena dalam hitungan hari ini kita akan memberikan hak pilih kita untuk memilih siapa kira-kira sosok yang memenuhi kriteria secara Islam dalam kita memilih pemimpin bangsa ini yang mungkin akan menjadi panutan untuk kita, akan menjadi kita pertanggungjawabkan nanti atas pilihan kita atas pemimpin bangsa yang kita pilih itu. Nah, mungkin hikmah pergantian pemimpin masa Khulafaur Rasyidin bisa memberikan pertimbangan untuk kita dan bagaimana pada saat kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin. Kepada Ustazah Banasari kami persilahkan. Ini kajiannya hybrid ya Ustazah, jadi ada beberapa yang juga yang join di Zoom. Ya, terima kasih. Ini ya? Iya, tinggal di ini on kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam wa nikmatil ukhuwah wa nikmatil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, karena itu adalah nikmat yang paling besar yang seharusnya selalu bisa kita syukuri. Tanpa nikmat iman dan Islam, sebenarnya segala kenikmatan itu tidak ada artinya. Ya. Allah, mudah-mudahan salah satu bentuknya adalah hadirnya kita pada kajian siang hari ini. Di hari Jumat yang penuh dengan berkah, di tempat yang juga penuh dengan keberkahan. Luas tempatnya, lapang, adem, harum, diisi dengan yang hadir-hadir cantik-cantik ya, Masya Allah. Sehat-sehat semuanya, Insya Allah. Kalau lagi nggak sehat ya pasti nggak ngatur ya, Insya Allah. Dan Masya Allah ini pilihan judul kajiannya sangat menunjukkan bahwa kita bersemangat untuk bisa mendapatkan pemimpin yang baik, Insya Allah ya. Karena yang diambilnya atau teladannya ini jauh ya, masa dan waktunya gitu, tetapi kita tahu betul bahwa dari masa inilah sebenarnya kita bisa mendapatkan sumber yang jernih gitu. Seperti halnya kita ingin kalau minum air itu airnya yang jernih dari sumbernya, maka kita juga ingin mendapatkan nilai-nilai yang kita akan terus jaga dan kita usahakan bisa kita capai nilai-nilai itu dari sumbernya yang paling jernih. Yaitu dari masa Nabi SAW dan satu masa setelahnya. Sebagaimana Nabi juga mengatakan bahwa khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina. Kemudian adalah masa setelah itu dan masa setelah itu. Kita mengenal kalau dalam hadis itu ada dari Nabi SAW, kemudian ada masa sahabat, generasi sahabat. Dari sahabat ada tabi'in. Tabi'in itu generasi yang mengikuti sahabat. Lalu kemudian dari tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Jadi ada itu 4 generasi sampai ke ahlul hadis ya. Generasi itu adalah generasi terbaik. Setelah itu adalah kita. Yang mungkin itu juga bergenerasi-generasi ya, tetapi tidak lagi disebutkan dalam generasi apa jenisnya. Karena memang yang menjadi rujukan itu hanya sampai ke situ. Baik, next kita lihat bahwa kepemimpinan ini merupakan sunatullah yang terus berlaku di muka bumi ini. Karena itu ada dalam Islam kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan.
Artinya ketika ada orang yang memimpin atau mencalonkan diri sebagai pemimpin, tidak berarti dia haus kekuasaan, misalnya gitu ya. Karena memang itu sudah otomatis. Bahkan dengan sebuah sistem atau tanpa sistem sekalipun, tradisional atau modern sekalipun gitu ya, kepemimpinan itu udah pasti ada gitu ya. Dalam sebuah kumpulan manusia itu pasti ada pemimpinnya. Baik yang sifatnya diangkat, dilantik gitu ya. Kemudian ada periode dan sebagainya, atau yang sifatnya udah diakui dari sananya gitu ya. Kita tahu kan ya, kalau di kampung-kampung ada kepala suku misalnya, atau ada tetua, bahasa-bahasa suka tuh tetua atau sesepuh gitu ya. Itu tuh mungkin dia nggak diangkat resmi, tapi dia dijadikan pemimpin, dijadikan rujukan gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan sunnatullah. Karena memang sejak awal Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam, turunnya Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Siti Hawa ke muka bumi ini, sejak saat itulah Nabi Adam menjadi pemimpin gitu. Dan kita keturunannya, anak cucu Adam itu juga kemudian menjadi kumpulan-kumpulan yang masing-masing memiliki pemimpin, dan itu ada tingkatan-tingkatannya tentunya. Next, kita melihat bahwa ada sebuah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat senior ya, sahabat senior, yang mengatakan bahwa la yasluhu linnasi illa amirun adil au jair. Jadi masyarakat itu tidak bisa tidak gitu ya. Dia pasti membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin itu adil au jair. Baik pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim begitu. Fa'ankaru qaulahu. Kemudian orang-orang yang mendengar ucapan Ali bin Abi Thalib ini, masa sih pemimpin yang nggak adil juga gitu kan? Lalu kemudian Ali berkata, "Faqala na'am. Yu'minus sabil wa yumakkinu min iqamatis shalawat wa hajjal bait." Jadi oke, memang dia zalim misalnya ya, atau misalnya pemimpin yang korup gitu ya, pemimpin yang lebih banyak mementingkan dirinya sendiri gitu. Tapi dengan adanya pemimpin itu, maka ada beberapa urusan-urusan umat, urusan-urusan bersama yang itu dibuat gitu ya. Kan tidak semua, artinya gini, tidak semua pemimpin itu ketika dia buruk semuanya gitu. Nah, maka kemudian yang namanya intinya nih pada kepemimpinan, tapi bukan berarti di sini Ali bin Abi Thalib membenarkan pemimpin yang zalim tentunya ya, tetapi bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah keniscayaan atau kebutuhan ya. Next, ini ada ungkapan dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa agama Islam itu tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan. Dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Ya. Jadi kekuasaan itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang negatif. Jadi ketika ada orang mau berkuasa, itu bukan berarti negatif, karena memang kekuasaan itu perlu. Dan kita perlu berkuasa. Kayak misalnya siang ini kita menguasai gedung, kita menguasai ruangan ini, kita berkuasa. Tapi bukan sesuatu yang negatif kan? Kita menguasai ruangan ini untuk apa? Untuk kajian, gitu ya. Seperti itu. Jadi kekuasaan itu sesuatu yang tidak selalu identik dengan keburukan, karena kan orang suka bilang haus kekuasaan, misalnya gitu ya. Seolah-olah itu adalah negatif. Padahal ketika kekuasaan itu di belakangnya adalah itikat baik, orang-orang baik, maka itu akan menjadi positif. Malah dia akan cenderung, bahkan dia akan membuat kebaikan itu menjadi berlipat-lipat, dan kebaikan itu menjadi tersebar luas, gitu ya. Jadi itulah cara pandang seorang muslim ya, dengan syarat tentunya kekuasaan itu harus ditemani dengan nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai luhur. Next. Nah, kita melihat juga bahwa ini sekedar pengenalan saja ya, bahwa di dalam Islam itu ada kata-kata yang biasa terkonotasi dengan pemimpin. Kalau dalam di bahasa Indonesia itu kan pemimpin atau apa lagi ya? Ketua, kepala suku gitu. Tapi kalau kita langsung bisa, ya mungkin ini nanti kita langsung bisa, oh kalau yang namanya presiden mah udah pasti itu pemimpin negara gitu ya. Kalau dia ketua, itu bisa masuk ke ketua yayasan, ketua komunitas, atau ketua-ketua lain ya, atau kalau perusahaan-perusahaan direksi dan sebagainya. Nah, ini beberapa istilah yang biasa digunakan. Dan ada istilah-istilah ini biasa merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran juga menggunakan istilah itu, seperti imam misalnya gitu ya.
imam itu dalam surat Al-Baqarah 124 ini yang menggambarkan bagaimana Allah telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ibtala Ibrahim apa ayatnya? Mungkin ada yang bisa bantu. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim lulus dari ujian-ujian itu, menyempurnakan ujian itu, kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Ya. Nah ini kalimat imam digunakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi ya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menggunakan kalimat khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Nah, itu juga menggunakan kata khalifah yang berarti pemimpin. Artinya, tapi nanti masing-masing ada istilah yang biasa pasnya di mana gitu ya. Imam Malik juga di sini ya, Malik seperti raja, kita sebutnya raja. Dan dalam di beberapa sampai saat ini di masa kini juga penggunaan kata Malik itu masih ada ya di beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahnya dengan sistem pemerintahan kerajaan. Wali juga begitu, wali bisa, kalau kita di sini wali identik dengan wali nikah, wali kelas, wali murid gitu ya, atau wali orang tua ya, orang tua wali gitu ya. Amir ya, ro'in ya, ro'in juga amir itu biasa amirul mukminin ya kita kenal. Ro'in itu nah ini ro'in itu biasa di istilah yang Nabi SAW suka, karena dari maknanya itu nanti ro'in itu dia juga berarti pemimpin, tetapi dia punya makna menjaga ya. Makanya kemudian nanti ada hadis Nabi SAW yang kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi ro'in ini juga akar kata dari yang kemudian kita biasa sebut di sini sebagai rakyat bahasa Indonesia rakyat, tapi itu dari kata ro'iyah. Ra'iyah itu adalah ra'in itu petugasnya, penjaganya atau pemimpinnya. Ra'iyah itu yang dipimpinnya, rakyat ya kita menjadi bahasa Indonesia. Sultan juga, nah sekarang udah banyak ya kalau sultan istilah-istilah di Sultan Andara, Sultan banyaklah sekarang jadi lebih populer di Indonesia, jadi banyak sultan sekarang. Dulu sultan itu biasa digunakan untuk kerajaan-kerajaan kecil gitu ya, kerajaan-kerajaan di masa kepemimpinan Islam Turki Utsmani itu kan ada beberapa dinasti-dinasti kecil-kecil belum menyatu menjadi satu kekhalifahan, maka dinasti-dinasti kecil itu dipimpinnya oleh para sultan, gitu, disebutnya sultan. Rois juga ya, nah rois itu biasa digunakan untuk tidak rois seperti komunitas-komunitas ya, rois majlisul am misalnya gitu ya, atau biasa juga rois al-jumhuriyah, itu bahasa Indonesia adalah presiden. Ya, Rais Jumhuriyah itu presiden. Ulil amri juga, ulil amri biasanya identik dengan pemimpin-pemimpin yang ada di legislatif ya dan sebagainya. Ini beberapa istilah saja. Next ya. Kemudian kita juga akan ketahui bahwa ternyata ya, bahwa Nabi Muhammad SAW lah model dari pemimpin yang paling ideal ya. Jadi kalau kita sekarang, jadi kita gimana nih mau memilih pemimpin seperti apa ya, maka sebenarnya rujukan utamanya adalah Nabi Muhammad SAW, karena kita adalah orang mukmin, kita adalah orang muslim, maka rujukan kita tentunya adalah model terbaik dalam kehidupan ini yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana pemahaman kita tentang seorang pemimpin adalah pemimpin yang tidak terpisah dalam dirinya dunia dan akhirat. Jadi pemimpin yang tidak cuma cakap dalam hal-hal keduniaan, tetapi juga dia punya kompetensi dan punya sisi ukhrawi atau sisi batin yang juga kuat sebagai seorang pemimpin. Itulah seharusnya yang menjadi kriteria pemimpin di dalam diri setiap mukmin. Begitu. Memang tidak akan pernah ada lagi yang bisa sesempurna Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model, maka tentunya kita jadikan rujukan gitu ya. Ya seperti halnya kita ketahui kalau model-model baju, misalnya ya fashion, itu kan model-model tuh yang ideal ya, yang jadi model, yang tingginya Masya Allah. Kita tuh kalau berdiri sama mereka, itu ya Allah bisa ya ada orang setinggi ini.
Dan mereka biasanya jarang tuh ada di tempat-tempat umum ya. Tapi kalau mereka ada di tempat umum itu kita pasti langsung aneh gitu ya, karena memang dia ideal gitu. Tapi nggak salah kan dengan idealnya. Dan kita juga nggak mesti harus seideal mereka, tetapi kita bisa merujuk kepada bajunya model kayak dia, ya tinggal dipotong bawahnya biasanya kan dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa dijadikan rujukan dan modelnya, kombinasi warna yang dia pakai dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kita nggak mesti jadi kayak dia gitu ya. Nah, seperti itu yang maksud dengan model ideal. Nah, karena apa? Karena memang kita butuh model. Manusia itu memang butuh apa yang acuan-acuan yang akan dijadikan rujukan dalam hidupnya. Next. Jadi kita lihat bahwa bagaimana Rasulullah SAW berpesan tentang seorang pemimpin. Ya. Ternyata Nabi Muhammad SAW sepeninggalnya setelah beliau wafat, beliau tidak memberikan pesan apapun tentang siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah beliau. Padahal di dalam seluruh narasi Nabi Muhammad SAW yang dirangkum dalam hadis-hadis oleh para sahabat, bahkan dalam wahyu yang terkumpul dalam Al-Quran, itu semua menjelaskan tentang betapa yang namanya sistem kehidupan manusia, tatanan masyarakat itu seorang pemimpin. Bahkan kan ada ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum misalnya gitu ya, yang sering terkenal, yang kita tahu ayat-ayatnya itu ketaatan kepada seorang pemimpin dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW ternyata tidak menunjuk siapapun, tidak menunjuk dengan jelas orangnya, namanya dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian Masya Allah ya, dari bahwa memang Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang benar, ya Nabi yang mengusung wahyu yang diamanahkan kepada beliau dan menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang merupakan agama terakhir sampai akhir zaman dan dia harus memiliki karakter ajaran itu adalah karakter yang bisa sampai akhir zaman, bisa sesuai dengan seluruh zaman apapun yang berubah-ubah itu dan cocok dengan siapapun di dunia ini, tinggal dimanapun dia, maka ajaran itu bisa fleksibel. Nah inilah yang kemudian menjadi rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk satu orang pun yang menjadi wakilnya secara jelas. Ada beberapa sinyal, nah sinyal-sinyal itu yang kemudian disimpulkan oleh para sahabat yang akhirnya next ya berlanjut kepada keputusan. Oh ya, sebelumnya nanti ada ini ya, keputusan tentang siapa setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ketahui bahwa ada wasiat dari Nabi SAW, yang wasiat itu bisa menjadi pegangan kita sampai hari ini ya, bahwasannya Nabi kemudian mengatakan bahwa beliau itu sedang berpesan memberikan nasihat kepada para sahabat, dan nasihat itu tuh nasihat-nasihat yang para sahabat tuh langsung punya feeling gitu ya. Kayaknya mau perpisahan. Kan kita kalau misalnya ada ibu kita sini kumpul semua yang pada kita nih sekeluarga bisa semua nih misalnya ya. Yang satu ada di Jakarta, satu di Jogja. Tiba-tiba orang tua kita minta kita ngumpul. Biasanya masih ngasih pesan. Ya itu feeling tuh biasanya kita. Padahal ibu kita belum kenapa-napa. Nanti kamu begini-begini ya Pak. Tolong ya. Nanti rumah ini buat ini, apa nggak kita sedih tuh gitu. Nah kira-kira para sahabat waktu itu dikumpulkan seperti itu. Nah lalu kemudian karena ada perasaan seperti itu, sahabat meminta kepada Nabi untuk memberikan wasiat. Mumpung Nabi masih ada, Nabi masih hidup ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi pesan utama dan wasiat itu sebenarnya adalah wasiat juga untuk kita. Jadi ketakwaan itu nomor satu yang harus kita pegang, dan patuh serta taat kepada pemimpin. Itu pesanan. Karena inilah yang akan membuat hidup kita ada aturannya, ada koridornya, sehingga nanti dampaknya itu kepada seluruh kehidupan. Ya. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Jadi bukan siapa yang memimpin, tetapi kepemimpinannya itulah yang harus dilihat. Masya Allah ya Islam itu. Kemudian, dan sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Nabi SAW, dia akan mendapat perbedaan yang banyak. Maksudnya perselisihan sih sebenarnya di sini. Kadang-kadang diterjemahkan itu ikhtilaf ya, ikhtilaf itu perbedaan ya. Tapi perselisihan dan sebagainya juga bisa diterjemahkan seperti itu. Maka ikutilah sunnahku, kata Nabi SAW. Pegangan itu. Dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Jadi Nabi memang sudah melihat dan Nabi disingkapkan
hal-hal gaib yang mampu bisa menembus pandangan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nabi bisa melihat umatnya seperti apa. Makanya kan Nabi menangis ya sebelum wafat itu, ummati itu salah satunya adalah karena Nabi diperlihatkan hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang membuat Nabi gelisah gitu. Tapi itulah kemudian Nabi berpesan, ini pesan Nabi yang harus kita pegang sampai sekarang. Khulafaur Rasyidun. Gigitlah sunnah itu sampai segitunya dengan geraham-geraham kalian dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama karena setiap itu adalah kesesatan. Sampai disebutnya gigit. Gigit itu artinya apa? Dalam kondisi yang kalian tuh sudah tak berdaya gitu ya, tangan udah nggak bisa pegang, kaki udah nggak bisa berpijak dan sebagainya, maka mungkin satu-satunya pegangan kalian, kalau pegangan kalian itu hanya tinggal gigi, maka jaga itu sebaik mungkin, sebegitunya gitu ya. Oke, baik, next kita lihat bagaimanakah prosesnya kemudian. Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata setelah Nabi Muhammad SAW, kita ketahui prosesnya Nabi itu tidak dikubur langsung ya selama 3 hari setelah beliau wafat, untuk memastikan bahwa sepeninggal Nabi SAW itu akhirnya terpilih seorang pemimpin baru. Tadi ya, karena memang kepemimpinan itu adalah sunnatullah, para sahabat memang tak sadar betul setelah Nabi harus ada pemimpin. Nggak bisa tuh, ya udahlah kita sekarang hidup masing-masing, kita kejar pahala masing-masing. Enggak, karena mereka tahu harus mengangkat seorang pemimpin. Nah, 3 hari setelah itu terjadi beberapa karena memang tadi tidak ada pesan Nabi khusus. Para sahabat dari Madinah, sahabat Ansor itu berkumpul di Nadwa Bani Saqifah ya, di sebuah ruangan punya ballroomnya Bani Saqifah, karena istilahnya ballroom ya. Mereka menunjuk tetua dari kalangan Ansor. Ya, lalu kemudian intinya singkat cerita, akhirnya dengan berbagai pertimbangan para sahabat senior, mereka bermusyawarah dan pada saat itu Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan siapa yang beliau, satu sahabat lain ya. Tapi kemudian Umar menunjuk langsung Abu Bakar. Jadi prosesnya singkat seperti itu ya. Umar menunjuk langsung Abu Bakar dan para sahabat semua setuju, semua akhirnya berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, termasuk siapa ya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang dari Ansor itu, termasuk beliau kemudian juga berbaiat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang kemudian sebuah proses pemilihan pemimpin yang paling demokratis, karena memang dipilihnya benar-benar atas aspirasi gitu ya setiap orang, dan tidak ada satupun sahabat yang tertinggal untuk kemudian berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Insya Allah ya, dan kepemimpinan beliau terjadi selama 2 tahun. Gitu. Berlangsung selama 2 tahun maksudnya. Nah, tadi namanya Sa'ad bin Ubadah ya, Sa'ad bin Ubadah. Jadi prosesnya Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar ini mirip dengan Rasulullah ya, wafatnya sakit, kemudian usianya juga menjelang sama 63-an. Masya Allah, Abu Bakar memang kata Rasulullah juga kan, Abu Bakar ini kekasihku, seandainya ada nabi yang setelah aku gitu ya, ini adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian menjelang sakit, menjelang wafatnya tuh beliau terpikir ya. Jadi Masya Allah ya, tidak kayak Nabi aja deh, nggak usah ninggalin pesan, tidak gitu. Karena memang Abu Bakar ini melihat sesuatu yang lebih urgent untuk menunjuk pemimpin gitu. Insya Allah ya. Dan Abu Bakar pada saat itu langsung menunjuk Umar bin Khattab gitu. Jadi Masya Allah, tapi ternyata Umar bin Khattab itu menolak usulan Abu Bakar. Bukan, ini yang pertama tadi ya. Jadi Abu Bakar itu menunjuk Umar bin Khattab, kemudian tapi Abu Bakar tidak sendirian. Jadi Abu Bakar meminta beberapa sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'id bin Zaid ya, Asid bin Hudayr, dan sahabat-sahabat yang lainnya baik dari Muhajirin maupun Ansor, untuk kemudian menyetujui bahwa setelah aku itu adalah Umar bin Khattab. Gitu. Jadi walaupun keputusan terakhirnya ada di Abu Bakar, tetapi itu diambil dari hasil musyawarah dari istilahnya itu ahlul halli wal aqdi ya. Jadi orang-orang yang dikumpulkan memang mereka diketahui secara istilahnya
secara adat dalam tanda kutip ya, karena memang tidak ada pengangkatan khusus anggota legislatif dan sebagainya waktu di zaman Abu Bakar belum ada. Tapi pengakuan itu sudah ada secara kultural begitu. Lalu kemudian Umar memimpin melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, dan kita tahu prosesnya selama 10 tahun terjadi. Dan singkat cerita, ketika Umar bin Khattab ditusuk ya, pada saat sholat subuh ya, ditusuk dari belakang dan tidak langsung syahid pada saat itu. Ada waktu beliau sakit keras akibat tusukan itu karena memang beracun kalau nggak salah ya tusukannya itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab juga mengikuti jejak Abu Bakar Siddiq untuk menyiapkan siapa yang akan memimpin. Nah, beliau kemudian membentuk informatur, disebut dengan informatur, sebanyak 6 orang sahabat. 6 orang sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Singkat cerita, para sahabat ini diminta untuk 6 orang ini diminta untuk memilih siapakah di antara mereka yang bisa menjadi khalifah mengganti Umar bin Khattab. Ada yang 4 orang itu langsung mengundurkan diri segera. Jadi musyawarahnya itu dalam bentuk saya enggak gitu ya. Sisa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian menguat kepada Utsman bin Affan. Dan ini adalah faktor-faktor yang Masya Allah ya benar-benar demokratis. Karena apa? Karena kalau kita melihat sebagian orang Syiah misalnya kan mereka pasti melihat kenapa nggak Ali gitu ya. Makanya Syiah itu benci sekali kepada seluruh Khulafaur Rasyidin yang 1-3 gitu. Karena merasa menggeser posisi Ali bin Abi Thalib. Padahal pada saat itu kalau kita ngelihat ceritanya kan Utsman bin Affan itu juga cukup panjang ya, dari 644 sampai 656 itu sekitar 12 tahun memimpin kan. 12 tahun memimpin, kalaulah para sahabat seperti yang diperkirakan oleh orang-orang Syiah melihat harusnya Ali gitu ya, pasti akan terjadi hal-hal yang pemberontakan dan sebagainya, tapi tidak kan, tidak seperti itu yang terjadi. Nah, singkat cerita kemudian setelah Utsman bin Affan wafat juga ini lebih tragis lagi ya, kisah wafatnya Utsman bin Affan ini. Karena Utsman bin Affan ini tidak ada yang kalau kita cari siapakah yang membunuh Utsman bin Affan, nggak ada orangnya. Karena beliau dibunuh berkelompok gitu ya oleh orang Khawarij yang mengepung rumahnya, yang kemudian membunuh Utsman dengan kondisi yang cukup mengenaskan gitu ya, dan bahkan istri beliau yang melindungi suaminya itu sempat jarinya putus akibat tebasan pedang. Pada situ fitnah begitu dahsyat. Dan ini yang kemudian buat Utsman bin Affan memang tidak bisa meninggalkan pesan siapa yang melanjutkan kepemimpinan beliau. Lalu kemudian para sahabat di sini tanpa pesan melanjutkan kepemimpinan oleh pemimpin sebelumnya, tetapi masih ada sahabat kibar karena memang ini prosesnya kan sudah bertahun-tahun, banyak sahabat yang sudah wafat ya. Di sini sudah masuk orang tabiin gitu ya, sudah masuk orang-orang baru dan sebagainya. Tetapi para sahabat senior kemudian akhirnya memilih Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kalau kita lihat prosesnya, Masya Allah ya berbeda-beda caranya tadi ya, dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, dari Umar kepada Utsman bin Affan, begitu juga dari Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kita juga tahu bahwa setelah Ali bin Abi Thalib kepemimpinan dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang itu juga prosesnya proses peralihannya juga banyak terjadi kisah-kisah yang kita dapat, tapi kita tetap di posisi menghormati para sahabat dan mereka adalah orang-orang yang mulia yang kita tidak berhak untuk menghakimi karena memang proses politik, proses seperti ini memang difahami di dalam Islam pun ya tidak akan pernah ada satu kata. Tidak akan pernah ada satu kata, sehingga proses inilah yang kemudian menjadi ujian bagi kita semua orang beriman. Bagaimana kita bisa kemudian bijak di dalam berikhtilaf bersama para saudara-saudara kita. Tapi kebijakan kita itu tidak membuat kita kemudian menjadi tidak mampu memilih. Netralitas kita itu tidak membuat kita menjadi orang yang akhirnya gamang, akhirnya golput, enggak gitu ya. Tetapi kita diajarkan untuk bisa saling menghargai, dewasa ya, dan kita bisa kemudian menjadi orang yang memilih pemimpin yang terbaik dengan cara kita. Ya, next. Masya Allah ya, ini apa hikmah yang dapat kita petik banyak sebenarnya ya, tapi saya coba menyimpulkan kira-kira ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita bisa melihat dari proses-proses yang terjadi tadi bahwa pemimpin itu adalah cerminan masyarakat. Artinya proses yang atau masa-masa Khulafaur Rasyidin, 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq, 10 tahun Umar bin Khattab,
12 tahun Utsman bin Affan. Tadi Ali bin Abi Thalib berapa tahun? Coba dibalik dulu. 6 tahunan ya, sekitar 6 tahun. Jadi berapa tuh? 24, 6, 32 tahun. Masa 32 tahun itu semacam satu generasi kan? Sepanjang satu generasi itu kita melihat kehidupan masih tertata sampai di akhir-akhir. Walaupun ada pemberontakan di masa Utsman bin Affan, lalu kemudian fitnah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib, tapi ini adalah sebuah potret ya, satu generasi yang kita bisa jadikan teladan gitu ya. Sehingga ketika kita ingin masyarakat itu masih dipimpin oleh hidayah, dipimpin oleh petunjuk ya, diajari oleh nilai-nilai yang luhur begitu, maka kemudian ini tentunya juga dikontribusi dari seluruh pihak. Jadi kalau kita ingin pemimpin yang baik, maka kita perbaiki diri kita. Next, yang tadi ulang balik lagi. Ya, karena seorang Fakhruddin Ar-Razi mengatakan jika rakyat ingin terbebas dari penguasa yang zalim, maka hendaklah mereka meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Seperti tadi ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kita tuh mesti punya pemimpin, baik pemimpin yang zalim ataupun pemimpin yang adil ataupun yang zalim begitu ya. Tetapi bukan berarti kita pasrah gitu. Kita harus mengusahakan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pemimpin yang adil. Tapi kita juga harus tahu betul bahwa setiap kita adalah pemimpin. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memilih pemimpin itu juga merupakan tanggung jawab. Gitu. Mencari pemimpin, melahirkan pemimpin pun tanggung jawab. Karena apa? Kita kan perempuan ya. Kita tuh melahirkan pemimpin. Gitu. Kita nih melahirkan calon-calon pemimpin, maka kita harus tahu bahwa kita juga bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin. Kalau ada seorang pemimpin yang zalim, maka biasanya ibunya siapa sih, kok bisa sih melahirkan anak sezalim itu? Ya nggak sih? Serem kita ya kalau ada yang seperti itu. Maka ketika setiap orang merasa bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin, baik dalam bentuk tadi melahirkan, benar-benar melahirkan, melahirin anak, dididik sampai jadi pemimpin, sampai melahirkan dalam bentuk terakhir seperti saat ini memilih, itu kan melahirkan pemimpin. Bisa jadi pemimpin yang kita pilih misalnya adalah pemimpin yang saat ini kualitasnya segitu, tetapi dia akan lahir dan mencuat ketika dia terus diberi kepercayaan, lalu kemudian dia beri amanah, dapat feedback dari rakyatnya yang baik dan sebagainya, akhirnya dia berkembang terus menjadi pemimpin yang semakin baik lagi. Itu juga melahirkan dalam proses yang dalam bentuk lainnya gitu ya, Masya Allah. Jadi ketika semua kita bertanggung jawab seperti itu, sebagaimana tadi di masa Khulafaur Rasyidin, maka Masya Allah gitu. Semua mengambil tanggung jawab, semua mengambil peran. Begitu. Nggak ada tuh istilah golput, nggak peduli dan sebagainya. Tapi mau nggak mau dia akhirnya ada di dalam sistem begitu. Nggak mungkin, itu sesuatu yang nggak mungkin, dan itu sebuah bentuk ketidakpedulian yang nanti akan ditanyakan juga pertanggungjawabannya. Kenapa kamu nggak peduli? Soalnya menurut saya semuanya sama. Kamu nggak belajar apa? Saya udah belajar tapi nggak bisa. Belajarnya belum benar tadi. Kayak gitu ya. Artinya menelaahnya kurang gitu. Kalau misalnya saya pilih ini, itu kan dia jihad ya, istihad salah ya salah. Tapi sebelum salah harus belajar dulu gitu. Pelajari dulu semuanya optimal mungkin, seseimbang mungkin. Pelajari semua dan habis itu tanya ke hati nurani kita. Pasti kita punya. Karena semua manusia itu pada hakikatnya punya. Kalau pemimpin yang kita lihat itu sehebat itu, lihatlah mereka tuh manusia dan kita juga manusia. Kita pasti bisa sehebat dia, minimal di bagian kita. Sehebat kita itu memilih gitu ya. Sehebat itu kita mencoblos nanti, insyaallah. Ya. Yang ketiga ada bingkai taat dan nasihat. Itu Masya Allah ya. Jadi tadi bingkainya kata Rasulullah SAW mengatakan pesannya adalah taat ya. Karena itu juga pesan dari Al-Quran. Tapi taat itu bukan taat buta. Ya, karena wa ati'ullah wa ati'ur rasul kalau dalam ayatnya. Wa ulil amri minkum. Kalau dalam ayat Al-Quran itu kata ati'u kepada Allah ada. Ketika perintah kepada taat kepada Rasulullah, wa ati'ur rasul. Tapi ketika wa ulil amri minkum itu nggak ada kata ati'unya. Hanya diatafkan, hanya disandarkan kepada kalimat sebelumnya itu kepada ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri itu juga bersyarat. Sepanjang ketaatan itu ada dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah,
Ada yang memang tadi kan taat kepada pemimpin yang zalim tetap taat. Tapi taat itu bukan berarti kemudian diam, ya. Nah, taat itu adalah ada dalam sistem. Ada dalam sistem seperti sekarang misalnya di pemerintah di negara kita gitu ya, ada dalam sistem itu kan ada pemerintah, ada oposisi. Oposisi juga sistem begitu. Jadi tidak berarti ketika oposisi dia salah. Artinya oposisi itu penyeimbang kalau dalam politik. Dan itu bagus gitu. Makanya kan cuman ada yang tahan di oposisi, ada yang tidak tahan gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini nih. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika kita berada di oposisi kita merasa bersalah. Gitu. Padahal dalam sebuah sistem pemerintahan oposisi itu penyeimbang begitu ya. Masya Allah nih, ini kematangan ya, kematangan kita di dalam bernegara, di dalam berpolitik ya begitu. Nah, makanya di sini yang saya kutip ini karena memang ada unsur taat itu sudah banyak ustadz-ustadz yang menyarankan kita untuk taat kepada pemimpin, baik itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang banyak kesalahannya dan sebagainya. Iya, tapi jangan lupa afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil. Sebaik-baik jihad atau jihad yang paling utama itu adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Karena apa? Karena pemimpin yang sebenarnya itu adalah kebenaran. Maka kita semua kiblatnya adalah pegang kebenaran. Gitu. Dengan cara-cara yang kita udah punya sistemnya ya, ada pemerintahan legislatif dan sebagainya, rakyat juga ada. Kan sebenarnya pemerintah legislatif itu mereka tuh bisa turun, namanya reses. Cuman memang kita jarang ngerasain ya. Reses itu berkala loh, dan itu ada biayanya. Reses itu biaya yang diberikan kepada para legislator itu untuk bertemu dengan para rakyat untuk menyerap aspirasi. Ada yang jalan, ada yang lebih banyak yang nggak jalan. Seandainya itu jalan tuh bagus banget gitu, sebenarnya gitu ya. Nah, disinilah kemudian segala sesuatu yang bisa kita sampaikan. Nah, ini dulu di masa Khulafaur Rasyidin berjalan dengan baik. Nah, kenapa di masa Utsman ada fitnah dan sebagainya? Itu ketika memang sudah luas wilayah umat Islam itu sudah mulai banyak dan sudah mulai ada banyak suku-suku yang berbeda, yang bukan Arab, yang dulunya mereka berpuasa seperti orang Persia dan sebagainya. Jadi masih ya menjadi musuh dalam selimut. Ya akhirnya terjadi fitnah-fitnah. Oke, next. Jadi berapa lama lagi? Ya, setiap masa ada ujiannya dan sebenarnya ujiannya adalah pemimpinlah yang menentukan apakah pengikutnya ini atau rakyatnya ini bisa melalui ujian itu. Nah, inilah pentingnya kita memilih pemimpin. Memilih itu bukannya 1, 2, atau 3 ya, bukan. Ya, kalau kita milih mangga di dalam satu kotak itu, kita memilih itu kan bukan mangga 1, mangga 2, mangga 3 ya. Tapi apa? Mangga yang memenuhi syarat-syarat kita. Ya kan? Mangganya itu biasanya yang atasnya tuh jangan yang masih melengkung gitu ya. Kalau bisa dia udah kenceng gitu kan, itu berarti udah matang tuh. Ujungnya juga jangan yang lancip, udah agak bulat, berarti udah berisi. Kan gitu kan syarat-syaratnya ya. Terus jangan yang bonyok, kayak gitu-gitu. Syaratnya seperti itu. Nah, kira-kira begitu pula dengan pemimpin. Mau nomor berapa juga, asal syaratnya kayak gitu. Gitu ya. Saya kan sekarang orang nggak mau tuh di foto begini, nggak mau di foto begini, nggak boleh di foto begini gitu ya. Tapi padahal pucuk pimpinan bilang boleh kok memihak gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya ada ya. Itu pertama adalah dinamika kehidupan, bahwa setiap masa itu ada masa jaya, ada masa terburuk. Makanya Rasulullah bilang khairul quruni qarni. Itu jadi rujukan. Tapi memang Rasul bilang setelah itu adalah sumaladina yalunahu sumaladina. Kemudian setelah itu artinya memang akan ada penurunan. Dan itu sunnatullah. Dia bilang, kan itu umat Islam. Kan umat Islamnya juga masih ada sahabat. Kita kadang-kadang naif ya, kita pengen itu sesempurna itu. Padahal sunnatullahnya memang udah begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan ini adalah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Itu udah pasti, kita kadang-kadang di atas, kita kadang di bawah tuh pasti. Gitu. Karena ada apa nih? Apa benar nggak sih? Kebenaran itu bisa kalah, tapi kebenaran itu tidak pernah salah. Tahu nggak itu ada di mana? Kalau yang rumahnya di Sawangan terus lewatin tol Andara. Di tol Andara itu slogan yang saya suka baca tuh tol Andara. Bagus ya, kebenaran itu tidak pernah, kebenaran itu bisa kalah,
Tapi kebenaran itu tidak pernah salah. Jadi koridornya itu adalah kebenaran memang yang dibela gitu ya. Ya walaupun masa-masanya masa-masa sulit, misalnya seperti Utsman bin Affan itu kan masa-masa fitnah sampai beliau terbunuh di tangan para khawarij gitu. Di fitnah Utsman bin Affan itu di demo dan dikepung rumahnya. Itu menyeramkan sekali. Tapi apakah Utsman bin Affan jadi buruk karena itu? Tidak. Itu memang masanya Utsman bin Affan harus selalu itu. Apalagi Ali bin Abi Thalib juga kan sama. Begitu pula dengan Muawiyah bin Abi Thalib bin Abi Sufyan. Kita tahu kebanyakan cerita tentang Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah negatif. Karena Muawiyah diceritakan mengambil alih kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib lalu kemudian meneruskan kepemimpinannya secara dinasti. Anaknya, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, apakah kemudian kita mengatakan Muawiyah itu sahabat Nabi dan beliau itu sekretaris Nabi SAW. Beliau salah satu penulis Al-Quran. Dan tidak layak bagi kita untuk menyebutkan beliau negatif karena beliau adalah sahabat dan Rasul sudah mengatakan sahabat. Siapa yang mencela sahabatku mencela aku. Artinya masanya itu masa-masa berat. Gitu. Jadi ini tidak begitu. Cuman pemimpin itu bagaimana? Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu 13 tahun memimpin bukan memimpin 13 kali kekhalifahan Umayyah itu Islam terus menyebar, dakwah terus menyebar. Banyak orang yang masuk Islam gitu. Jadi hal positifnya juga ada gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa pemimpin adalah nahoda. Harus ada pemimpin yang dipastikan kita usahain. Kalau hari ini kita gagal memilih pemimpin, ternyata dia mengecewakan. Ambil positifnya, cari yang lebih baik dari dia berikutnya, gitu kan? Ambil positif, tapi habis itu masalahnya jangan dicap buruk semuanya, gitu. Tetap ingat baik-baiknya. Nah, kita kebanyakan kayak gitu tuh. Habis manis sepah dibuang. Makanya kita punya peribahasa kayak gitu. Habis manis sepah dibuang. Padahal habis manis, ya ingat yang manis-manisnya, yang sepah-sepahnya jangan diingatkan gitu ya, supaya dia tetap menjadi catatan sejarah yang bisa kita ambil hikmahnya. Begitu. Next. Nah, cuma memang pemimpinnya harus kompeten ya. Nah, ini nih ada beberapa koridor ya. Banyak sih mungkin banyak orang ya. Cuman saya kira-kira ada 5 lah ya. Koridor memilih pemimpin dalam Islam. Kayak tadi tuh memilih mangga. Gitu. Kalau anak-anak biasanya kalau diajak ke supermarket, ini yang mana sih buah yang kayak gimana sih, jeruk yang kayak gimana sih yang enak gitu ya. Semuanya oranye gitu. Yang mana jangan yang keras kan kayak gitu ya. Kalau cakep tuh bulat gede tapi pasti pegang keras. Milih manggis biasanya juga ya. Manggis lihat di belakangnya ada berapa sih itu isinya dan sebagainya. Manggis itu ada yang kalau kita salah keras, benar-benar keras itu nggak bisa dibuka gitu ya. Nah begitu juga pemimpin ya. Yang pertama itu adalah koridor iman. Tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bukan berarti kita benci pada orang itu. Cuman kita tuh kadang-kadang tuh kalau udah kayak gitu kafir langsung benci sama orangnya tuh, dicap semua tentang dia jelek. Itu ketidakdewasaan sih sebenarnya. Ya udah begitu, oh iya dia tidak beriman karena apa? Karena akan sulit bagi orang beriman ketika pemimpinnya tidak memiliki kesamaan visi dan misi, begitu ya. Dalam surat An-Nisa ayat 140 itu syaratnya, karena memang banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimana kita memilih dia sementara dia harusnya menjadi imam kita dalam sholat. Itu sholatnya gimana nggak bisa nggak ngerti sholat ya dan sebagainya. Kan kita punya pakem-pakem sebagai orang beriman. Cintaan kepada Allah, dia menduakan Allah. Dia berbuat syirik. Oh kita merujuk ke dia, ngikut ke dia bagaimana? Lalu kemudian koridor akhlak, tidak mengangkat pemimpin yang mempermainkan agama. Dia muslim, tapi dia mempermainkan agama. Ayat dipermainkan, nilai-nilai dipermainkan, dan sebagainya. Kemudian koridor kompetensi. Pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang lain. Orangnya baik, orangnya sebenarnya polos lagi misalnya. Tapi masalahnya bukan itu. Kita bukan cuma melihat dia baik atau tidak baik, tapi kompeten atau tidak. Kenapa? Karena kalau dia tidak kompeten, kita pilih, kita yang zalim. Artinya apa? Kita menyebabkan dia melakukan kerusakan, memaksakan diri untuk orang tidak mampu dipaksakan untuk mampu. Yang rusak siapa? Dia dan kita juga, gitu. Ya.
Orang Nabi bilang apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancuran. Makanya kan dulu sesepuh kita tuh udah bikin tuh undang-undang aturan. Kenapa? Karena mereka tahu pengalaman tuh kalau belum usianya gitu. Memang tidak gitu. Walaupun belum tentu yang udah umurnya juga belum tentu gitu ya dan sebagainya. Oke, koridor cinta hati harus luas asih. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat dari Allah, kamu wahai Nabi Muhammad, kamu tuh lembut orangnya. Kepada orang semua, kepada yang kau dai. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Kalau kamu itu orangnya keras, ghalizal qalbi, hatinya tuh keset gitu ya. Lan faddu min hawlik, pasti mereka akan lari gitu. Jadi orang itu harus penuh dengan welas asih, nggak boleh kasar. Koridor khalifah. Nah ini dia. Pemimpin harus mengutamakan dan membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, menjalankan syariat, dan segala bentuk pembukaan. Jadi rujukannya adalah hal-hal yang diatur oleh agama. Dan nanti di sini ada dia sebaiknya juga memiliki sifat-sifat seperti Asmaul Husna. Gitu. Pengampun, ya tapi kuat, jabar, aziz. Udah selesai ya? Pokoknya. Iya. Udah. Next, satu lagi sedikit lagi ya, satu slide lagi. Nah, ini sebenarnya gampang. Oh ya, ini motivasi ya. Inilah yang kemudian ketika seorang pemimpin memiliki motivasi yang benar, insya Allah dia juga akan benar dalam memimpinnya. Next. Nah, ini sifat dan karakter pemimpin dalam Islam sebenarnya banyak tuh kalau kita searching ya, ada yang bilang 7, 10 dan sebagainya. Tapi kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Setidaknya mereka memiliki 4 sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Ini sebenarnya seluruh sifat-sifat yang dijabarkan oleh para peneliti dan sebagainya itu masuk ke sini sebenarnya nanti. Integritas dan sebagainya masuk ke sini semua. Sidik itu masuk ke dalam integritas ya. Ketika mereka memiliki semua harus 4-4-nya, nggak boleh salah satunya hilang dan sebagainya, itu biasanya agak timpang, akan cacat. Gitu. Ya, jujur. Yang diomongin sama yang realita harus benar. Jangan ngomong. Nah, kebanyakan kita tuh suka tertipu. Umat Islam tuh suka tertipu. Orang Indonesia kebanyakan netizen Suka ditipu. Ya bukan suka tertipu ya, suka ditipu. Karena apa? Karena udah tahu dia ditipu, tapi suka. Makanya kita berdoa, kalau berdoa tuh ya Allah, tolonglah saudara-saudaraku orang Indonesia. Kalau sekarang udah bukan orang Palestina lagi, orang Palestina mau jadi barometer, udah jadi syahid. Kita minta tolong tuh supaya mereka semakin kuat, supaya kita bisa ngikut ke mereka ya. Tapi kita harus doain diri kita sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara-saudaraku agar mereka tidak salah, agar mereka tidak terjebak. Sekarang udah bagus sih, udah ada iklan ya. Jangan mau kena apa? Misalnya kamu kena 500.000 aja, kamu 500.000 itu coba dibagi 5 tahun. Itu seukuran siapa gitu, seukuran apa gitu dalam satu harinya kira-kira gitu. Udah ada hitungan-hitungan, udah pencerdasan lebih bagus lagi gitu. Amanah, cerdas, harus cerdas, pemimpin itu nggak boleh nggak cerdas. Karena banyak masalah-masalah yang harus dia atasi. Gitu. Dan juga tabligh menyampaikan. Jadi kalau ada masalah diomongin, disampaikan, kebenaran itu disampaikan, diajak komunikasi, mampu berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Gitu ya, tidak ada dalam ruangan-ruangan rahasia yang kemudian ini rahasia. Memang harus ada rahasia, tapi ada yang memang semua itu harus diketahui oleh publik begitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini semua sifatnya adalah normatif memang ya, tentunya kita tidak dalam rangka untuk menguatkan satu pihak dan yang lainnya begitu, tetapi tentunya kita berpihak kepada sesuatu yang memang dia paling layak untuk menjadi pemimpin. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita mendapatkan pemimpin yang soleh dan mampu menggiring kita juga ya untuk menjaga agama kita, menjaga kewibawaan kita sebagai bangsa, begitu ya. Dan seluruh potensi kita bisa tereksplor dengan baik, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikarenakan waktunya memang mepet, yang kami persilakan dulu pada jemaah yang ada di sini maupun yang ada di online. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Banasari ya mengenai kriteria pemimpin dalam Islam, kami persilakan sampai 1:15 ya mungkin waktu kita. Boleh. Sudah kedengeran. Ya Ustazah, ya. Assalamualaikum. Rasulullah tadi sudah mendapatkan udah ya sifat-sifat karakter. Cuma kok semakin kesini kayaknya
banyak sekali yang tidak. Satu dua mungkin yang tidak semuanya, satu Makanya tadi saya cabang. bukan maksudnya sebagai pemimpin gitu kan, kedepannya mungkin nggak hanya orang nggak tadi kan tidak memihak ke satu tertentu gitu. Cuman secara keseluruhan memang kalau misalkan tadi ya memang berat sih, nggak mungkin kan ada satu pihak yang punya semuanya itu gitu. Jadi salah satu yang dipilih dengan baik gitu. Tapi gimana ya kalau ternyata kita juga salah menerima informasi-informasi yang diberikan ke kita gitu ya. Masalahnya kan kita juga kenal dekat dengan orang itu kan, nggak kenal dekat dengan siapapun itu lain yang pemimpin gitu. Dan kita kan cuma bisa membaca-baca dari buku, dari kisah-kisahnya gitu lah ya, yang lama gitu. Dan kita juga ya tadi kita punya andil juga nih untuk memilih dan sebagai masa depan gitu. Nah itu gimana ya? Saya sebagai orang Oke. Nomor satu, kan kita ini tadi pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin, dan kita punya pemimpin-pemimpin kecil. Jadi kebingungan itu ketika kita benar-benar sendiri. Makanya kita kan nggak boleh sendiri. Kalau sendiri itu kita bakal dimakan sama serigala. Nah, jadi kita ada dalam komunitas-komunitas, dan komunitas-komunitas itu kan ada pemimpinnya. Kita ikuti sama-sama gitu. Kenapa? Karena pertimbangan-pertimbangan bersama itu akan jauh lebih lengkap. Misalnya kita dapat informasi yang benar nggak sih informasi gitu, nggak gitu lagi gitu lah. Jadi ketika kita punya komunitas, maka menuju ke komunitas itu. Jangan berpikir sendiri. Bukan nggak luber dan sebagainya, bukan. Tapi untuk pertimbangan yang lebih kuat dan lebih matang gitu ya pertamanya. Kemudian yang kedua, memang kita memohon sama Allah, ya Allah, la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan sandarkan segala keputusan itu cuma buat aku doang yang mutusin ya Allah, karena aku tuh lemah. La haula wala quwwata illa billah gitu. Maka kemudian kita mohon petunjuk Allah. Doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan yang benar itu benar ya Allah, dan beri kami rizki dan kekuatan untuk memilihnya, dan perlihatkan yang buruk itu buruk ya Allah, beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Minta sama Allah pertama itu. Kalau kita bingung sebingung-bingungnya ya, tapi insya Allah kita sebenarnya masing-masing kita tuh udah punya, kita tuh manusia tuh memang sudah dikasih Allah, kita tuh khalifah, semua kita khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah, kata Allah. Semua kita manusia pada hakikatnya udah perangkat, itu perangkat khalifah. Jadi perangkat kita tuh udah punya sensor, kita udah punya filter, kita bisa tuh sebenarnya. Hati nurani kita bisa. Cuman kadang-kadang kita tutup-tutupin, akhirnya kita bingung sendiri. Padahal kita udah tahu tuh dalam hati kecil tuh ke situ. Iya, kita pasti ada. Tapi memang informasi pastikan, karena informasi benar tidak itu kan juga bisa dicek, gitu ya. Ada yang mana yang ditutup-tutupi, mana yang itu palsu, kita bisa tahu sebenarnya ya. Nah, makanya kemudian juga merujuk kepada orang-orang yang kita percaya. Merujuk kepada ulama-ulama yang kita percaya. Makanya kalau para capres-capres itu biasanya datangnya tuh ke simpul-simpul masa ulama-ulama. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita agar mereka tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menyesatkan. Iya, benar. Gitu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Ini kan yang ideal-ideal banget nih, tapi memang harus jadi rujukan tadi. Setidaknya, nah yang terakhir yang terakhir itu adalah yang keburukannya paling sedikit. Kalau udah misalnya nggak ada kebaikan nih, aduh sama aja nih. Misalnya kita dapat informasinya kayak begitu ya, cari yang keburukannya paling sedikit, yang akibatnya atau yang fakta yang sudah terjadi, mana yang memang paling sedikit, paling minim, lalu kemudian dampaknya nih kita andai-andai, kalau dia yang jadi gimana ya nanti, gitu. Kalau dia yang jadi gimana ya, dan sebagainya. Dan juga dilihat siapa yang mendukungnya, karena orang-orang yang an-nasu ala dini khalili, orang itu tergantung pada siapa yang mendukung. Khalili itu agamanya, misalnya Mbak Mia dekatnya sama siapa, Mbak Siska ya, misalnya gitu ya. Oh iya, berarti Mbak Siska ini ya. Sifat-sifatnya ya nggak jauh-jauh biasanya gitu kan. Tapi kalau misalnya dekatnya sama siapa dekat sama siapa, kita bisa melihat. Misalnya ada juga tuh informasinya ya, salah seorang ketua partai tertentu misalnya gitu. Aduh itu mah tukang, dia mah tiap malam mabok-mabokan dan sebagainya, astagfirullahaladzim, baru dengar gitu kan. Ya, kayak gitu-gitulah informasi-informasi yang aduh kalau gitu blacklist gitu ya. Yang kayak gitu-gitu pasti dia pilihannya nggak jadi jaminan. Kayak gini ya, saya ada temen misalnya di makanan nih, ada orang yang memang dia rujukan banget tuh kalau makanan ke situ, restoran ke situ. Tapi ketika ada satu lagi yang dia begitulah, kalau makan tuh nggak pakai pilih-pilih. Saya nggak akan mau tuh ngambil rujukan dia, kesini aja. Wah, searching dulu bener. Tapi kalau orang ini yang ngasih tahu, udah pasti tuh yakin gak usah pakai searching. Udah kayak gitu tuh, ya. Gitu ya, insya Allah ya.
Bisa dipahami. Waktunya karena udah mepet biasanya di CN 116, ya, kita tutup aja ya kajian kita pada siang hari. Terima kasih Ustazah atas tadi pencerahan ya, untuk kita bisa apa namanya tadi itu mempertimbangkan bagaimana nanti kita memilih pemimpin bangsa ini gitu. Karena bukan hanya apa namanya tadi itu pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan, tapi kita juga akan ya mempertanggungjawabkan pilihan kita itu gitu ya. Walaupun mungkin nggak semuanya itu baik memilih apa memenuhi semua kriteria itu, tapi kita memilih yang terbaik dari yang ada gitu ya. Terima kasih Ustazah atas tausiahnya. Demikian kajian pada siang hari ini kita tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara kajian pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.